Halo guys, kembali lagi di Basic Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama KD ya. Kali ini KD ngebahas lagi soal UTBK Biologi 2019 yang cukup hot. Jadi soalnya ini adalah soal yang hot sekali atau susah ya. Nah ini kalau kamu amatin, ini merupakan tahapan dari sintesis protein yang cuman dibuat agak ribet aja. Sebenarnya sih nggak ribet-ribet banget. Kamu lihat tanda panahnya, kamu fokus sama tanda panahnya, maka akan bisa ngejawab soal ini dengan mudah. Oke, ini ada prosesnya DNA menjadi A itu berarti ke kanan, berarti DNA menjadi pre-mRNA, messenger RNA, RNA messenger, nama lainnya RNA duta, nama lainnya lagi codon ya. Nah, ini pre-mRNA berarti ini calon mRNA, belum jadi mRNA ya. Yang udah jadi mRNA itu ini proses C. Sedangkan pre-mRNA ini harus mengalami proses yang namanya form ends alias dipotong, namanya adalah splitting ya, splitting. Di sini ada proses splitting atau pemotongan dari untai DNA yang nggak penting. Siapa yang nggak penting itu? Yang nggak penting adalah splitting bagian intronnya. Jadi DNA ada dua bagian, intron sama exon. Intron tidak mengandung kode genetik, sedangkan exon mengandung. Jadi yang tidak mengandung itu intron dibuang. Intronnya dibuang, tinggal exonnya. Ini kalau pun ada di video kakak ya. Jadi intron, exon, intronya dibuang, tinggal exonnya doang gitu ya. Itulah tahapan splitting, tahapan di bagian C, sehingga dihasilkan mRNA. Kalau udah mRNA, maka ini akan mengalami proses D. D itu tahapan penerjemahan ya, translasi di sitoplasma melibatkan organel bernama ribosom. Kenapa ribosom? Karena ribosom merupakan proses sintesis protein di dalam sel. Nah, translasi ini translasi, kayak kamu belajar bahasa Inggris ya, translation. Translation itu artinya penerjemahan. Menerjemahkan kode genetik dari DNA yang berupa RNA messenger atau messenger RNA atau nama lainnya lagi duta RNA dibawa ke sitoplasma, kemudian diterjemahkan oleh ribosom menjadi struktur yang lebih fungsional namanya protein. Nama tahapannya apa? Yang D, translasi. Kemudian dari protein akan dibawa menjadi functional protein atau protein fungsional. Otomatis ini melibatkan yang namanya apa? Melibatkan namanya perbanyakan. Kalau udah banyak protein ya diperbanyak aja, direplikasi atau diperbanyakan, diduplikasi. Untuk apa? Karena protein dibutuhkan dalam jumlah banyak di dalam sel ya kan. Nah, kalau kamu lihat yang A, B, ini ada tanda panah ke kanan, boleh tanda panah ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, berarti pembentukan mRNA. Namanya adalah transkripsi. Maka ini kalau yang A adalah tahapan transkripsi. Gitu ya. Kalau yang B, ini dia balik. Kamu belajar bahasa Inggris lagi, bahasa Inggris balik itu apa? Namanya reverse. Reverse itu balik. Jadi karena dia masih ngomongin transkripsi, dia masih dalam zona transkripsi, maka dia merupakan enzim reverse transkriptase, yaitu reverse transkriptase ini adalah transkripsi balik ke DNA. Jadi yang namanya DNA itu bisa bolak-balik kerjanya, boleh jadi mRNA atau dia kembali lagi membentuk DNA lagi gitu ya. Nah, dari tadi yang kakak jelasin, maka sudah jelas banget jawabannya. Yang sebenarnya gampang. Kamu lihat yang paling gampang itu adalah tahapan yang D. mRNA menjadi protein itu translasi, maka yang D harus translasi. Kita cek yang D-nya translasi di mana. Yang A, D-nya splice. Splice itu potong, bukan ya? Salah. Yang D harus translasi, yang D harus translasi. Langsung dapat jawabannya. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Sebenarnya nggak perlu tahu semua tahapan yang di atas tadi ini. Kalau kamu lebih teliti lagi, lihat dari tahapan mRNA ke protein itu otomatis tahapan translasi. Ingat sintesis protein cuma ada 2 tahapan saja ya. Sintesis protein cuma ada 2, di mana tahapan yang pertama transkripsi dan yang kedua translasi. Translasi itu gampang, dari mRNA langsung jadi protein. Jadi kalau kamu lihat ada tanda panah yang berasal dari mRNA dan endingnya adalah protein, maka itu tahapan translasi ya. Tahapan translasi. Penerjemahan. Maka yang D-nya translasi cuma satu di sini, yang mana itu opsi D. Yang opsi D sangat jelas ya, opsi D sangat jelas. Kalau kamu melihat buktinya, tadi udah kakak bahas, A-nya transkripsi, benar ya.
Yang B reverse transkripsi tadi kakak jelasin. Ini A, yang ke kanan tadi, B-nya ke kiri, reverse atau balik. Yang C tadi dipotong, yang kakak bilang dipotong bagian intronya yang gak penting. Kalau E tadi udah jadi protein diperbanyak karena mau dibuat sebagai functional protein atau protein fungsional ya. Jadi yang D jawabannya. Ini tahapannya sangat easy ya, sederhana, cuman dibuat panah-panah sehingga agak membingungkan kalian untuk ngejawab soal ini ya. Oke, silakan kamu review lagi jawaban ini, keterangan dari soal ini. Ini tipe soal hot atau soal susah karena butuh pelan-pelan dan awas kejebak dengan kata-kata bahasa Inggris yang ada di dalamnya ya. Oke, cukup dulu.